Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita ambil bab baru ya, yaitu bab sabar. Bab ketiga. Bab ketiga adalah bab tentang sabar. Di awal bab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memuat beberapa ayat daripada Al-Quran. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 200. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan berupayalah sekuat tenaga untuk bersabar. Bukan hanya sekedar bersabar, tapi ada upaya yang lebih untuk bersabar itu. Maka kalau kita lihat daripada ayat ini, bahwasanya redaksi ayat ini adalah bentuknya perintah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kalau redaksi ayat atau hadis itu perintah, bentuknya perintah, maka itu difahami sesuatu yang sifatnya harus atau mesti. Berarti sabar itu hukumnya wajib. Ya, hukum sabar ini adalah wajib, bukan hukumnya sunnah. Kalau sabar alhamdulillah, kalau nggak sabar nggak apa-apa, enggak. Sabar ini hukumnya wajib. Kalau tidak sabar, berarti dia melanggar sebuah kewajiban. Makanya disebutkan di dalam satu hadis, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridha dengan ujian tersebut, faradi, kata Allah, falahur ridha. Kalau dia ridha, kata Nabi, dengan ujian tersebut, dia dapat ridha Allah. Wa man sakhit, kalau dia murka, kalau dia malah menentang, menggerutu, falahu sukht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil baru diperintah. Ya, biasanya panggil dulu. Panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil, apa ini yang mau disuruh? Disuruh melaksanakan atau disuruh meninggalkan? Nah, makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka hati-hatilah atau dengarkan ayat itu baik-baik. Biasanya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini, ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata setelahnya adalah perintah. Ya, makanya kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia perintah atau bisa jadi dia sebuah larangan. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ya.
Nah, kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 155. Ini ayat yang sangat masyhur, yang sangat sering kita dengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian bisyai' minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, enggak punya duit, duitnya kurang, wal anfus, jiwa, was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Kalau di zaman ini ada enggak ini, Pak? Ada kan ya? Ada ujian khauf, rasa takut, orang kemana-mana jadi takut, mau kerja takut, mau di rumah aja takut kena ujian satunya, al-ju', lapar ya. Keluar kena ujian takut, kena sakit, tinggal di rumah aja kena ujian ju'. Kemudian ada ujian lagi, naqsim minal amwal, gak punya duit ya, ini lebih bahaya lagi. Kemudian wal anfus, ujian kurangnya jiwa, kurangnya apa namanya, kesehatan manusia. Kemudian bisa jadi wafat, meninggal dunia ya, apalagi akhir-akhir ini sering banget kita dengar berita orang meninggal dunia, tokoh fulan, ustadz fulan, kiai fulan, tokoh masyarakat fulan, banyak sekali ya. Nah, kemudian wasamarat, ujian yang berikutnya adalah kesulitan untuk mendapatkan buah-buahan, sumber makanan, beras, kelangkaan ya, kelangkaan bahan pokok dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ujian yang akan diderita oleh manusia. Dan Allah menyebutkan dengan redaksi walanabluwannakum, itu menggunakan nun taukid saqilah, istilahnya penegasannya itu berat gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, kesulitan buah-buahan, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk ujiannya 5 macam ini. Kalau enggak yang diuji rasa takut, berarti ada lapar, ada kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Semua hidup manusia berkutat antara ini. Ujian yang akan dihadapi manusia kurang lebih mengerucut kepada 5 macam ini. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, tapi kata Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar dan bisa bersabar itu. Nah, maka kita lihat ya di dalam ayat ini bahwasanya sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi keputusan Allah bahwasanya manusia itu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 2, di sana Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup dan mati Allah yang buat, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, supaya Allah uji, supaya Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Siapa di antara kita yang paling bagus salatnya? Siapa yang paling bagus tilawah Qur'annya? Siapa yang paling bagus salatnya? Siapa yang paling bagus birrul walidainnya? Siapa yang paling bagus di dalam muamalahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha.
Kami sesungguhnya, kata Allah, menjadikan apa yang ada di permukaan bumi ini perhiasan. Ya, rumah, kebun, sawah, ladang, pemandangan, harta benda, semua itu perhiasan, kata Allah. Ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Supaya kami uji mereka, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ujian, menciptakan manusia lengkap paket ujiannya. Nah, tapi ujian itu tidak semata-mata ujian, akan tetapi ada hadiah yang disiapkan di balik ujian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Nah, kemudian dalam surat Az-Zumar, coba kita lihat, ini lebih dahsyat lagi. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dikasih pahala bighairi hisab, tanpa hisab, nggak pakai hitung-hitung. Ya, jadi pahala orang yang sabar itu diberikan berlipat ganda, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitung-hitung. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang bentuknya sabar, ibadah hati, ya, sabar ini bagian daripada ibadah hati. Ibadah hati yang bentuknya kesabaran itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, ini merupakan satu kabar gembira, ya, satu kabar gembira bagi manusia bahwasanya memang sudah menjadi keputusan Allah, semua manusia ada ujiannya. Ya, mahasiswa ada ujiannya. Nanti kalau udah lulus kuliah ada ujiannya. Masuk pekerjaan ada ujiannya. Nanti masuk usia pernikahan, menikah ada ujiannya sendiri-sendiri. Setelah itu punya anak ada lagi. Dan seterusnya. Hati manusia atau kehidupan manusia selalu diterpa yang namanya ujian. Jadi masalahnya itu bukan ujiannya, ya, masalahnya itu bukan ujiannya, karena ujian itu satu hal yang pasti, suatu hal yang mesti dihadapi oleh manusia. Masalahnya hanya satu, bagaimana cara kita menyikapi ujian itu, bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan ujian-ujian dengan berbagai macam model dan bentuknya itu. Itu masalahnya di situ. Kalau masalah ujian, semua orang ada ujian. Bahkan semakin hebat seseorang di mata Allah, semakin berat pula ujiannya. Nah, tapi di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, kemudian ayat yang berikutnya surat Asy-Syura ayat 43, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafar fa inna dzalika lamin azmil umur." Siapa yang bersabar kemudian memberikan maaf, inna dzalika lamin azmil umur, itu semuanya adalah milik daripada orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Hanya orang-orang yang memiliki keinginan yang kuatlah yang mampu untuk bersabar. Kalau di dalam derajat para nabi disebutkan sebagai ulul azm, orang-orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Ya, seperti apa namanya? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulul azmi, orang-orang yang menjalani kehidupan, menjalani ujian, akan tetapi dengan memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nah, maka kalau kita lihat para nabi dan rasul yang disebut nabi jumlahnya 120.000 orang, para nabi dan rasul, kemudian 120.000 orang itu disaring lagi menjadi 313 orang, yaitu para rasul. Kemudian disaring lagi
ya, menjadi 25. Kemudian 25 itu disaring lagi menjadi hanya 5 orang saja. Itu disebut dengan ulul azm, orang-orang yang memiliki keinginan atau tekad yang kuat, ya. Nah, makanya orang yang layak untuk dijadikan pemimpin itu orang yang punya kesabaran yang tinggi. Itu orang yang layak dijadikan pemimpin. Makanya yang 5 orang ini diambil itu berdasarkan itu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Orang yang memiliki kesabaran dan tekad yang kuat. Oleh karenanya dia dijadikan pemimpin. Dan yang 5 itu yang paling hebat lagi adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sungguh luar biasa di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan Islam. Jadi dari sekian banyak orang dikerucutkan sampai menjadi 1 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin atau penghulu daripada seluruh para Nabi dan Rasul. Dan itu semuanya mustahil didapat kecuali apabila dia memiliki kesabaran yang tinggi. Makanya orang yang paling kuat, kata Nabi, adalah orang yang punya sifat sabar. Itu adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang paling dhaif, orang yang paling lemah jiwanya adalah orang yang paling cepat marah, ya. Orang yang paling cepat marah itu adalah orang yang jiwanya paling lemah, paling dhaif. Maka kalau orang yang paling dhaif secara jiwa itu dijadikan pemimpin, hancur. Ya, karena pemimpin ini menghadapi masalah yang tidak dihadapi oleh bawahannya. Masalahnya lebih banyak, ujiannya pasti lebih banyak, tugasnya pasti lebih banyak daripada bawahannya. Nah, kalau orang yang diberikan amanah yang tinggi, diberikan tugas yang berat, dan dia tidak memiliki kesabaran, maka mustahil bisa kita harapkan sesuatu yang baik daripada orang itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabr was-salah. Tidak cukup hanya sabar, akan tetapi untuk mendampingi sabar ini diperlukan salat. Karena ujian itu selalu membuat hati gelisah, membuat hati takut, membuat hati gundah, membuat hati ini tergoncang. Maka yang dapat menstabilkannya, yang dapat menetralkannya adalah salat. Makanya disebutkan ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, pada saat orang digoncang, diuji dengan ini dan itu, jiwanya tergoncang, pikirannya juga begitu, hatinya juga begitu. Maka pada saat dia mampu untuk menahan, akan tetapi dia membutuhkan sesuatu untuk menenteramkan jiwa, untuk menetralisir rasa takut itu, yaitu dengan salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Coba kita lihat pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku bersama orang yang sabar. Kata-kata bersama itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang yang memiliki sifat sabar. Pada saat disebutkan Allah bersama fulan, Allah bersama fulan, Allah bersama fulan, itu maksudnya adalah menunjukkan kedekatan Allah dengan pribadi itu. Ini tidak sembarangan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aku bersama fulan dan fulan,
Ketika Rasulullah menyebutkan ketika di Gua Hira, ketika Abu Bakar takut, udah takut disengat kalajengking, ketika itu Rasulullah menyebutkan la tahzan, diabadikan Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kata-kata ma'ana itu bukan ungkapan bukan ungkapan basa-basi, bukan ungkapan suka-suka hati, bukan. Itu menunjukkan kedekatan dia dengan Allah. Nah, makanya pada saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar, ini menunjukkan kedekatan Allah dengan orang-orang yang memiliki sifat sabar itu. Makanya kalau Allah sudah dekat dengan orang, dia meminta kepada Allah akan dikabulkan Allah. Kalau dia berlindung kepada Allah akan dilindungi Allah. Dan kalau dia meminta pertolongan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang punya kesabaran tinggi, ya, itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang disebut Allah, aku dekat dengan mereka, aku bersama dengan mereka. Makanya sifat sabar ini memang bukan sifat yang mudah, perlu latihan. Ya, kalau orang katanya perlu riyadhah. Ya, riyadhah ini kan kalau bahasa kita apa nih? Olahraga. Otot kita ini mungkin gelambir-gelambir ya, mungkin ya. Yang nggak suka olahraga, gelambir-gelambir di sini. Tapi kalau olahraga terus, angkat barbel terus, gini-gini, riyadhah terus, olahraga, jadinya ini jadi kenceng nih, jadi berotot. Setiap pribadi manusia pada dasarnya begitu, gelambir-gelambir, ya. Tapi begitu dia latihan, begitu dia riyadhah, nyoba terus berlatih, itu jadi pribadi yang hebat. Karena memang sudah menjadi tabiat dari watak daripada manusia. Manusia ini kan maunya yang mudah, yang enak, yang nikmat, kalau bisa nggak merepotkan, kan begitu. Bagaimana caranya supaya sukses katanya? Kalau ada yang shortcutnya aja lah, sekali pencet langsung sukses. Nah, maunya kan gitu. Bagaimana cara mudah nyari duit, kaya katanya? Kalau bisa sekali pencet langsung turun duit. Itu ATM, ya. Tapi itu kan nggak ada dalam dunia real, itu kan nggak ada. Semua perlu latihan, perlu mengeluarkan kemampuan, perlu mengeluarkan tenaga, keringat dan perjuangan, sehingga barulah menghasilkan sesuatu yang dia harapkan. Tanpa mengeluarkan itu, tanpa dia latih diri, mustahil dia dapat. Kita lihat misalnya orang sukses, hartanya melimpah, mobilnya berderet, rumahnya di mana-mana ada. Jangan kita kira itu jam tidurnya sama kayak kita, jam mainnya sama kayak kita, jam duduk-duduknya sama kayak kita. Mustahil. Kalau kita tidur 8 jam, mungkin dia tidur 3 jam. Kalau kita kerja dari pagi, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 dia kerjanya full, dan sampai jam 10 malam. Ada perjuangan, ada kerja lebih, ada tenaga lebih, ada usaha lebih, ada kesabaran lebih, baru dapat. Nah, kadang-kadang orang mau sukses maunya jam tidur tak berkurang, tenaga, kelelahan juga tidak terlalu lelah, jam main futsal juga kalau bisa bertambah. Habis itu harapannya insya Allah sukses. Dari mana dapat itu? Gak pernah ada itu. Coba kita tanya orang-orang sukses itu, jam berapa tidur Pak? Saya biasanya insya Allah di atas jam 12. Ya memang ada sesuatu yang lebih diberikan supaya dapatnya lebih. Bangun tidur jam berapa Pak? Ya
Saya biasanya jam 3 katanya. Jam 3 udah persiapan. Ya sholat, ya apa, persiapan ini, persiapan itu. Tidur telat, berangkat lebih awal, jam kerja lebih banyak, hari kerja lebih banyak. Kalau udah ikhtiar kayak gitu, dapatnya juga dikit ya, apa boleh buat, nasib. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat usaha manusia itu sia-sia. Apa yang dibuat oleh manusia itu ada saatnya nanti dapat. Tapi maksudnya adalah pada saat orang-orang yang bersabar itu, mulai daripada para nabi dan rasul, kemudian mengerucut kepada 25 nabi dan rasul, mengerucut lagi kepada ulul azmi, mengerucut lagi pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini berarti ada perjuangan yang luar biasa. Kalau Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku ini udah dakwah siang dan malam. Ya. Meskipun aku dakwah siang sampai malam, mereka malah kabur katanya. Bahkan ketika kullama da'autuhum litaghfira lahum, pada saat aku berdoa kepada Engkau ya Allah supaya Engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka tutup telinga. Enggak cuma tutup telinga, ambil baju tutup muka. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tutup telinga, tutup muka, menyombongkan diri, dan seterusnya begitu. Ada perjuangan yang lebih. Nah, maka pun kita pada saat orang muslim, ya, seorang Islam ingin dapat lebih dari ibadah, ingin dapat lebih, berarti kita harus lebih banyak bekerja. Kalau orang cuma sholat 5 waktu, kita ada tambahannya. Kalau orang cuma selawat hari Jumat, kita kasih waktu yang lebih. Ya zikirnya, ya istighfarnya, ya sedekahnya, segala macamnya. Pada saat itu sudah terbiasa, pribadi kita sudah terbentuk, kita sudah menikmatinya, maka disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan itu tadi, untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat. Nah, kemudian dalam surat Muhammad ayat 31, firman Allah, walana beluwannakum, kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian. Sampai kapan? Hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami tahu orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di antara kalian. Wa na'lam minkum was-sabirin, dan supaya kami tahu pula siapa orang yang bersabar di antara kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memiliki kesabaran. Dan itulah ujung daripada sebuah ujian. Hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang, dan orang-orang yang bersabar. Kadang banyak orang yang semangat, menggebu-gebu, tapi nggak sabar. Ya, banyak orang yang bicara pinter, tapi kurang sungguh-sungguh. Yang diuji Allah ini apa? Yang diuji kesungguhan dan kesabaran. Dan ini, ya, kalau kita lihat di lapangan, orangnya banyak. Kadang-kadang nggak pinter ngomong, tapi kerjanya sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita lihat orangnya biasa-biasa saja, tapi ketahanannya kuat. Itu hadiah dari Allah. Nah, itu semuanya didapat hasil daripada sungguh-sungguh di dalam berjuang dan memiliki kesabaran yang kuat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka dengan janji Allah dalam surat Az-Zumar tadi,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu tanpa kalkulasi, kasih sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wal ayatu fil amri bis sabr, ayat-ayat yang memerintahkan untuk sabar, wa bayani fadlihi, dan yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, kathiratun ma'rufah. Ayat-ayatnya itu sangat banyak dan sudah diketahui. Artinya Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa saja sebagai pengetahuan dasar bagi kita tentang ayat-ayat sabar itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya lafaz sabar di dalam Al-Quran sampai disebut 90 kali. Ya, saking banyaknya dalam Al-Quran. Makanya kalau disebut di sini hanya 6-7 ayat, ya, itu merupakan hanya sebagian kecil daripada total ayat-ayat yang menyebutkan tentang kesabaran. Nah, kemudian kita ambil hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Bersih itu sebagian daripada iman. Ini lafaz yang sahih tentang kebersihan bagian daripada iman. Ini lafaz yang sahih, bukan an-nazafatu minal iman. Itu tulisan orang, ya, kaligrafi, ya. Kalau ini hadis, ya. Hadis yang sahihnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah menyebutkan dengan lafaz, dengan redaksi at-tahuru syatrul iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan kalimat alhamdulillah, kata Nabi, itu memenuhi timbangan amal soleh kita. Kita mau isi apa? Kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nggak tahu kita. Kalau bumi masih bisa diukur oleh para ulama, tapi kalau langit siapa yang bisa ukur? Ya. Kalau kata orang, jarak antara langit, antara bumi dan bintang sekian ribu kilo atau sekian juta, percaya aja lah, siapa yang mau ukur? Ya. Karena itu suatu hal yang sulit. Kalau bumi masih bisa diukur, dan yang sudah diukur oleh ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama yang hidup di tahun 600-an Hijriah, mereka sudah punya ilmunya, mereka ukur lewat bayangan. Mereka punya pengetahuan, dan itu ulama-ulama Islam. Setelah itu dihitung pakai alat yang paling canggih di zaman modern. Hasilnya bagaimana? Cuman beda koma. Cuman beda koma aja, itu pun di ujung. Ya, gak ngaruh. Ulama dulu lebih akurat, ilmunya hebat. Nah, artinya ketika Rasulullah menyebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan, kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah apalagi ditambah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sungguh luar biasa. Kata Nabi, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Coba kita sanggup nggak baca ini? Sanggup, tapi kita dilalaikan setan. Ya enggak? Coba kita buat jadwal sehari.
Berapa sanggup kita bertahan dengan jadwal itu? Saya pernah coba ketika naik motor, itu dari Cibubur mau pergi Pasar Minggu. Coba ini, berapa sanggup? Kira-kira lalai enggak? Hati berpaling enggak? Pikiran kira-kira berpaling enggak? Baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, baru jalan 2 kilo, 3 kilo udah hilang. Tiba-tiba hilang begitu aja. Memang pinter setan ini. Kemudian masuk lagi ke relnya, masuk lagi ke jalurnya. Baca lagi subhanallah, 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 subhanallah. Sampai berapa lama bertahan itu? Coba antum praktekkan. Kalau bisa istiqomah itu luar biasa. Kata Nabi dalam satu hadis, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu ngalahkan semua orang ibadahnya. Karena memang bukan pekerjaan mudah. Kata orang yang zikir-zikir mudah, nggak usah bilang mudah. Kalau cuma sekali 2 kali oke lah. Tapi bisa bertahan berapa lama? Itu kan bukan kerja fisik. Hanya lisan yang berucap, dan itu pun tak payah teriak. Ya kan ya? Cuma suara pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuman coba kita hitung pribadi masing-masing, berapa lama kita sanggup. Mudah-mudahan dengan riyadhah, dengan latihan terus, mudah-mudahan bisa lama, ya. Sesuai target misalnya. Orang targetkan sehari 10 menit, 20 menit, 30 menit, bebas. Masing-masing kemampuan kita. Dan kalau bisa kita tidak diganggu syaitan pada saat itu, alhamdulillah. Diganggunya itu pinter, dengan pandangan di depan, ya, dengan kesibukan hati, macam-macam caranya. Tadi panggil anak, dipanggil istri, ditelepon kawan, ada aja tuh cara-caranya itu. Ya. Makanya memang mereka punya siasat yang luar biasa. Kemudian kata Nabi, wassalatu nur. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti keimanan kepada Allah, bukti syukur, dan bukti kalau dapat nikmat. Ya, kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti, kata Nabi. Bukti apa? Bukti kalau kita dapat nikmat. Bukti kalau kita bersyukur. Bukti kalau kita beriman kepada Allah dengan janji-janji kalau orang bersedekah dapat pahala ini dan ini, kita yakini itu dan kita beri. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Nominalnya berapa? Nominalnya tak ditentukan. Yang penting sedekah. Yang dinilai adalah berapa sayang hati kita dengan uang yang kita kasih itu. Orang punya 1 miliar, kasih 10 juta, tutup mata, nggak ngaruh sama dia. Kasih 20 juta sama dia, la syai', nggak ada apa-apanya. Tapi orang cuman punya 10 ribu, dikasih ke orang lain 5 ribu, ya, berat hati itu. Berarti dia beri apa? 50% daripada hartanya. Kalau orang punya 1 miliar, dia berikan cuma 1 juta, berapa itu? Makanya kata Nabi dalam satu hadis, sabaqa dirham alfu dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Orang punya 1 juta dirham, tapi yang dikasih cuma 1000. Sedangkan orang cuma punya 2 dirham, dia kasih 1 dirham. Berarti dia telah memberikan 50% daripada apa yang dia punya. Makanya adilnya Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak dilihat dari berapa jumlahnya, tapi berapa yang kita punya. Dan berapa berat hati kita pada saat kita kasih itu. Orang kalau punya banyak kasih ringan. Tapi kalau orang cuman cuman ini gimana nih? Tapi tetap dia kasih. Itu luar biasa, ya.
Makanya ketika ada orang miskin, ya ibu-ibu janda bawa 2 anak perempuan ke rumah Nabi, ketok-ketok minta makan, minta makanan. Pada saat itu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tidak punya apa-apa, cuman ada 3 butir kurma. Tamu yang datang 3, anaknya 2, ibunya 1. Dikasih satu-satu anaknya. Sambil makan yang 1 itu, si anak ngelirik yang di tangan ibunya. Dilihat aja sambil makan, tapi ngelirik yang 1 butir yang ada di tangan ibunya. Si ibu nggak sampai hati untuk makan. Sama ibu dibelah kurma itu jadi 2, lalu dikasihkan kepada anaknya setengah-setengah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasa kagum dengan peristiwa itu, dengan kejadian itu. Kemudian Rasulullah, pada saat itu Aisyah menceritakan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah engkau kagum melihat kejadian itu?" Akibat apa yang dilakukan oleh ibu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosanya, atau telah menjamin dia masuk surga. Dia sedekah untuk siapa? Untuk anaknya sendiri, bukan untuk anak orang. Untuk anaknya sendiri aja begitu pahalanya, apalagi untuk anak orang atau untuk orang lain yang kita nggak kenal dia, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan apapun, tapi kita kasih. Luar biasa, ya. Wasabru dhiya, sabar ini juga cahaya. Nah, kemudian berikutnya adalah wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa jadi akan membela kamu, atau bisa jadi dia akan memberatkan kamu. Coba, ini yang paling berat nih kita, ya. Quran ini hujjatun laka, dia akan menjadi hujjah bagimu, dia akan membela kamu, dia akan memberikan syafaat kepadamu, kata Nabi. Au hujjatun alaik, atau Quran itu akan menjadi dalil buat kamu, dia yang menghujat kita. Orang nggak sholat, kata Quran, kamu nggak sholat, perintahnya ada nih. Orang nggak mau misalnya tutup aurat, kamu nggak tutup aurat, perintahnya ada nih. Jadi Quran itu bukan membela dia, tapi malah memberatkan dia. Makanya disebutkan Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu akan meringankan engkau atau memberatkan engkau, akan membela kita atau akan menjadi musuh kita. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena pada hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Berarti Quran hujjatun laka, dia akan meringankan kita, akan membela kita. Bahkan di hari kiamat, kata Nabi, akan datang surah Al-Baqarah seperti awan yang akan menaungi dan akan membela kita dari panasnya padang mahsyar itu. Quran hujjatun laka au alaik. Yang paling bahaya kalau hujjatun alaik. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu akan keluar, akan berangkat. Faba'i'u nafsahu famu'tiquha, dia akan berangkat keluar untuk memerdekakan dirinya dari api neraka, au mubiquha, atau dia akan memusnahkan dirinya sendiri, atau dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Kata Nabi, manusia itu ada 2 kemungkinan. Ada yang menyelamatkan dirinya dari api neraka, ada juga yang memusnahkan dirinya sendiri di dalam api neraka. Ini bagian daripada hadis arba'in yang sangat masyhur, dan kandungan yang ada di dalam hadis ini sungguh luar biasa.
tapi Rasulullah menyebutkan, Imam Nawawi ingin mengambil yang sesuai dengan bab yang ada dalam hadis ini, yaitu as-sabru dhiya. Sabar itu cahaya. Yang sesuai dengan bab. Sabar itu adalah cahaya. Makanya kalau duduk sama orang sabar, itu kita jadi ikut sabar. Ya. Tapi kalau kita duduk sama orang emosi, kita juga akan ikut emosi dan kita akan celaka juga. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kemudian masih ada waktu, kita 3 menit lagi. Saya ambil satu hadis lagi. Hadis bab sabar ini adalah termasuk bab yang paling panjang dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kita harus sabar juga melewati bab sabar, ya. Jadi kalau ngelewatin babnya aja nggak sabar, udah alamat emang orang nggak sabar nih. Jadi memang sampai beberapa halaman ini banyak sekali hadis-hadis dan keterangan-keterangannya. Hadis daripada Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan min al-ansar, ada sekelompok orang dari kalangan Ansar, mereka datang kepada Rasulullah dan mereka meminta sesuatu kepada Rasulullah. Fa'atahum, Rasulullah kasih. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian setelah itu mereka minta lagi dan sama Rasulullah tetap dikasih. Hatta nafida ma indah, sampai apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu habis. Coba orang tega banget coba. Nabi ini kan orang sederhana, penampilan sederhana, bisa hidup kaya tapi pilih hidup sederhana. Tapi udah gitu, ini orang kebangetan datang ke rumah Nabi minta semuanya, minta ini, minta itu, segala macam. Kata Nabi, semua aku kasih. Faqala lahum, tapi setelah itu Rasulullah berkata, nasihatin mereka. Hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika Rasulullah telah memberikan semuanya, Rasulullah kasih nasihat. Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirah, kata Nabi, semua kebaikan yang aku punya enggak akan aku simpen, kata Nabi. Lan addakhirah ankum, aku tidak akan simpen dari kalian, semua akan aku berikan kepada kalian. Tapi ingat, kata Nabi, wa man yasta'fif yu'ifahullah, siapa yang tidak meminta-minta, siapa yang menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, siapa yang berlatih untuk sabar akan diberikan kesabaran oleh Allah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr, tidak ada sebuah pemberian karunia dari Allah yang lebih luas dan lebih bagus daripada sifat sabar. Coba ini, hadis ini harus jadi pegangan kita. Kata Nabi, tidak ada karunia Allah yang paling luas, yang paling bagus melebihi sifat sabar. Ini yang kita barangkali, wallahu alam, berapa sabar yang kita punya, ya. Mudah-mudahan dengan kita lalui bab ini, mudah-mudahan kita bisa sabar melaluinya, dan di akhir bab kita dapat sabar insyaallah, ya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.